berkumpul pada malam hari ini. Kembali kita bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang Kitab Suci, Kisah Abraham, pengembaraan iman yang menakjubkan bersama dengan narasumber kita, Pak Irhandi Ludiarto. Mari kita pertama-tama kita mulai dengan doa pembuka terlebih dahulu ya. Boleh tolong bantu saya, Sis Randy? Ya. Selamat malam Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Dan berkat-Mu pula kami bisa berkumpul malam hari ini untuk mendengarkan hamba-Mu Bapak Ludiarto yang akan menjelaskan pada kami tentang kisah Abraham. Bapak, berkatilah Bapak Irhandi dalam menyampaikan materi yang hendak Kau ajarkan kepada kami. Berkati dan urapin kami juga agar kami mengerti dan juga membuat iman kami semakin. Berkatilah juga pertemuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, agar semua dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Doa ini kami mohonkan demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Sis Reni. Pertama-tama, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kata sambutan dulu ya dari Pastor Andreas Kaleha, selaku pendamping kami dari TSBP 3. Silakan, Pastor Andreas. Baik, sekali lagi selamat malam semua. Saya atas nama Pastor Paroki dan Pastor Andrea Deli Marta, saya senang bisa menyampaikan satu dua kata sebagai kata sambutan untuk acara hari malam ini. Tentu semua orang kami sampaikan selamat datang, terutama Pak Irhandi, narasumber yang saya yakin kalian banyak sudah kenal. Saya pertama kali ketemu, tapi juga senang. Dan kita diajak untuk malam hari ini mulai, karena ada beberapa pertemuan untuk mendengarkan kisah Bapak Abraham, Bapak iman kita, dan bukan hanya orang Kristiani, tapi juga orang Yahudi dan orang Muslim. Maka saya berpikir bahwa tokoh ini, Bapak Abraham, sungguh-sungguh penting dalam sejarah manusia, bukan hanya dalam sejarah agama. Maka ini satu kesempatan luar biasa untuk bisa mendengarkan dari seorang yang saya yakin bisa banyak sharing dengan kita pengalamannya sebagai anggota tim pengajar kitab suci dari KAJ. Lalu mari kita dengar dengan penuh perhatian dan coba merenungkan makna yang sungguh-sungguh dalam tokoh ini, Bapak Abraham. Maka sekali lagi selamat datang semua, dan mari kita dengan senang dan dengan perhatian mendengarkan renungan dan kata-kata dari Bapak Irhandi Ludiarto. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya akan membacakan beberapa peraturan. Bapak Ibu, silakan untuk mic-nya di-mute selama pengajaran. Nanti apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan diketik di kolom chat. Dan Bapak Ibu, apabila pertanyaan-pertanyaannya itu cukup menarik dan menambah wawasan, ada 2 hadiah yang menarik yang disediakan oleh dari panitia. Bapak Ibu, silakan mic-nya dinonaktifkan terlebih dahulu. Terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Irhandi. Oke. Baik, selamat malam Pastor Andres, Matthew, Ibu Bapak yang saya kasihi. Selamat jumpa ya. Jumpa kembali di pelajaran pertama pada tahun 2022 ini ya.
Nah, saya diminta oleh seksi KKS Paroki Danau Sunter untuk membawakan tema tokoh kitab suci yang sangat terkenal yang bernama Bapak Abraham. Saya teringat dengan sebuah kejadian di tahun 1997, Desember 1997. Saya pernah melihat sebuah film dokumenter yang melukiskan bagaimana kondisi kota Yerusalem pada Desember 1997. Apa yang terjadi? Sebuah fenomena yang sangat menarik, yang konon katanya baru terulang puluhan tahun kemudian. Kenapa? Desember adalah bulan istimewa. Bagi siapa? Oke, di Yerusalem kita temukan orang-orang Yahudi. Desember adalah saat bagi mereka mempersiapkan hari raya Chanukah. Ya, di kitab suci kita sebut sebagai hari raya pentahbisan Bait Suci. Jadi mereka mengenangkan bagaimana dulu jasa pahlawan ya, Yudas Makabe kembali menahbiskan Bait Suci yang dicemari oleh dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yunani Antiochus IV Epiphanes. Bulan Desember juga sangat bermakna bagi umat Kristiani karena kita mempersiapkan hari raya Natal, hari raya kelahiran Sang Juru Selamat. Tapi mungkin tidak pernah kita ingat, pas pada tahun 97 Desember di Yerusalem juga berlangsung bulan Ramadan. Berarti umat Islam sedang mempersiapkan hari raya kemenangan Idul Fitri. Nah, kita melihat ada sebuah dinamika ya, bagaimana tiga umat ini bersatu di sebuah kota yang sama. Lalu kita berpikir, kenapa ya ketiga umat ini bisa berada di kota yang sama? Dan jawabannya akan kita cari hari ini. Karena ternyata ketiga umat ini mengikuti perjalanan hidup seorang tokoh Alkitab. Alkitab siapa? Alkitab umat Yahudi, Tanakh. Alkitab umat Kristen. Dan juga kitab suci umat Muslim, Al-Quran. Dia adalah Abraham atau Ibrahim. Sayang ya, rupanya dinamika yang sangat sejuk, sangat menyenangkan ini kadangkala diwarnai dengan konflik-konflik yang sebetulnya tidak perlu. Maka saya rasa kita wajib ya mempelajari apa yang diceritakan oleh kitab suci kita tentang tokoh Abraham ini. Karena kitab suci kita ini Perjanjian Lama merupakan kitab suci umat Kristen sekaligus kitab suci umat Yahudi. Nanti kita akan melihat. Maka saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk menelaah teks yang berbicara tentang Abraham. Kita mulai dari bab 11,5 dan nanti berakhir di bab 25. Jadi sekitar 15 bab akan kita bahas dalam 4 kali pertemuan. Ya, kita akan melihat ayatnya satu demi satu, lalu kita akan mencari pesan-pesan yang mau disampaikan itu apa. Nah, baik, sekarang saya akan share screen. Oke. Materi seperti biasa nanti akan saya bagikan, akan tetapi tidak sekarang karena materi ini masih saya pakai. Ini sampai bab 20 ya, jadi nanti kalau sudah selesai saya akan bagikan. Baik. Ya. Nah, kita mulai. Coba kita buka kitab suci. Kejadian bab 11, mulai ayat ke-27 sampai dengan ayat 32. Ya, ini adalah perikop yang pertama yang akan kita baca malam hari ini. Saya bacakan perlahan-lahan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram adalah Sarai. Nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya.
Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, saudara, ini merupakan sebuah perikop yang membuka kisah Abraham. Ya, dimulai dengan sejenis perkenalan tentang tokoh Abraham, siapakah dia? Rupanya dia adalah anak dari Terah. Ya. Coba lihat di layar, kalau kita menghitung jumlah keturunan, mulai dari Nuh sampai dengan Abraham, kita akan menemukan bahwa Nuh itu berada di garis keturunan ke-10 dari Adam. Jadi kalau Adam kita hitung sebagai manusia pertama, lalu kita turun ke bawah, terus generasi per generasi, nanti keturunan ke-10 itu adalah Nuh. Lalu keturunan ke-20 adalah Abram. Entah ini kebetulan atau tidak ya. Entah itu kebetulan atau tidak, tapi memang bagi orang Yahudi 10 ini angka yang sangat disukai. Angka sempurna boleh dikatakan. Ya. Nah, Terah ini punya anak 3 orang, Abram, Nahor, dan Haran. Ya, disebut pertama kali kemungkinan besar dia adalah anak sulung, Abram. Lalu Haran ini diceritakan punya anak namanya Lot. Jadi Lot ini cucu ya, cucu dari Terah. Lalu ketika Terah ini masih hidup, Haran ini meninggal di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Oh, sekarang kita tahu. Oh, rupanya keluarga Abram ini berasal dari Ur Kasdim. Di mana sih Ur Kasdim? Coba kita lihat. Oh, ini kota Ur. Ur. Saudara, konon menurut etimologi, Ur ini mempunyai arti. Artinya itu api atau sinar begitu. Kalau kita lihat Ur ini ada di mana? Gampang. Kalau kita melihat wilayah yang dibatasi 2 buah sungai seperti ini, kita udah tahu. Oh, ini adalah daerah di antara 2 sungai. Ya. Mesos di tengah-tengah, Potamos sungai. Mesopotamos, Mesopotamia. Berarti Ur ini ada di Mesopotamia, modern Irak. Ya, kita lihat makanya Ur ini terletak di daerah yang dibatasi oleh 2 sungai, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Jadi Terah dan keluarganya tuh berasal dari kota Ur. Yang diberikan tedeng aling-aling atau tambahan Kasdim ya. Nanti kalau kita lihat di pelajaran-pelajaran berikutnya, di kitab-kitab berikutnya, Kasdim itu adalah nama lain dari bangsa Babel. Bangsa Babel. Oke. Saudara, Haran ini tidak diceritakan kenapa sakit atau apa. Ternyata dia meninggal ketika masih di Ur Kasdim. Ya. Lalu diceritakan 2 anak Terah yang tersisa, Abram dan Nahor, ini menikah. Abram menikah dengan siapa? Dengan Sarai. Sedangkan Nahor menikah dengan Milka. Milka ini siapa? Milka ini anak dari Haran. Berarti Nahor ini menikah dengan keponakannya sendiri. Wah, Anda tanya, kok bisa ya paman menikah dengan keponakan? Ya, pada saat itu masih boleh. Ya. Sekarang di dalam hukum sipil kita sebut sebagai evanculate katanya ya. Perkawinan paman dengan keponakan atau tante dengan keponakan. Ini dilarang di banyak negara, tapi ada negara yang mengizinkan, terutama negara-negara di Amerika Latin ya. Karena beberapa suku di Amazon ini memang mengizinkan perkawinan yang biasa kita sebut sebagai perkawinan derajat ketiga. Nah, saudara, Abram menikah dengan Sarai. Terus, ternyata Haran ini punya 2 anak perempuan, Milka dan Yiska. Nih, saudara, di caption saya tulis Sarai dalam tanda tanya. Kenapa? Karena beberapa tradisi Yahudi mengatakan bahwa Yiska adalah Sarai. Misalnya Targum, ya. Targum Yonatan, berarti Targum adalah kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Aram, mengatakan bahwa Yiska itu tidak lain daripada Sarai. Demikian juga catatan dari sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Dia mengatakan Yiska itu Sarai. Berarti kalau begitu, Abram juga menikah dengan keponakannya. Benar atau tidak? Tidak ada yang tahu ya. Nah, saudara, ada masalah di ayat 30. Sarai itu mandul, tidak punya anak katanya. Ya, gitu tuh. Mandul tidak punya anak. Rupanya sejak dari awal cerita Abram dikisahkan ada masalah besar.
masalah besar adalah kemandulan dari istrinya. Kalau mandul berarti tidak bisa memberikan keturunan. Baik, nah sekarang saudara, rupanya keluarga besar ini melakukan perjalanan migrasi. Terah ini membawa siapa? Membawa Abram, lalu cucunya Lot, lalu juga Sarai, ya. Lalu mereka berangkat bersama-sama dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Pergi ke tanah Kanaan. Tapi kalau kita lihat ya, tujuannya itu ke tanah Kanaan loh. Dari Ur ke tanah Kanaan itu harusnya enggak usah jalan mencong begini. Ya. Sekarang ini ternyata mereka memilih jalan yang lain loh. Jalannya apa ini? Kok mengarah ke timur laut? Barat laut ya. Mengarah ke barat laut seperti ini. Alih-alih mereka mengambil ke jalan barat sampai ke Kanaan, mereka malah memilih jalan ke arah barat laut. Lalu sampailah mereka di Haran. Haran itu di mana sekarang? Kemungkinan modern Syria. Ya, atau Syria atau Turki. Syria saya rasa di Haran. Nah, saudara, baik, sampai Haran, lalu menetap lagi di sana. Padahal dikatakan pergi ke tanah Kanaan. Tapi ternyata melenceng mereka ke arah barat laut sampai di Haran, lalu menetap di Haran. Nah, dan dikatakanlah Terah mencapai usia 205 tahun dan dia mati di Haran. Dia mati di Haran. Baik, saudara, inilah sedikit latar belakang mengenai keluarga Abram. Berarti Terah ini usianya 205 tahun. Coba sekarang kita lihat sedikit catatan sebelumnya di ayat 26 dikatakan Terah ini hidup 70 tahun ketika ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Berarti ketika dia punya anak Abram, usia Terah ini 70. Nanti kita lihat, Abram ini meninggalkan Haran menuju Kanaan di usia 75 tahun. Ini baru kita bahas nanti di bab 12 ayat 4. Berarti ketika Abram meninggalkan Terah, usia Terah ini baru 145 tahun. Benar kan ya? Berarti kalau kita lihat 60 tahun Terah ini tinggal di Haran dalam kondisi ditinggalkan oleh Abram. Nah, ini menarik. Saudara, tidak sebuah penulis kitab suci ratanya menerima teks ini. Kalau kita membaca Taurat edisi orang-orang Samaria, umur Terah hanya dicatat 145 tahun. Karena mereka ingin menekankan bahwa Abram ini baru meninggalkan Terah ketika Terah sudah meninggal. Jadi Terah sudah meninggal terlebih dahulu, baru Abram pergi ke tanah Kanaan. Ya, baik, saudara. Nah, keluarga ini gimana ya? Keluarga Terah ini keluarga yang takwa, keluarga yang saleh, atau keluarga yang seperti apa? Kitab suci kita hanya memberikan sedikit catatan. Coba kita lihat adanya di Yosua bab 24. Yosua bab 24 ayat 2 mengatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oh, rupanya Terah dan keluarganya, kecuali Abram, ini beribadah kepada Allah lain. Nah, maka saudara, kalau mau membaca teks tentang keluarga Abraham sebelum yang tidak diceritakan dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran ini jauh lebih lengkap. Karena kitab suci Al-Quran ini menceritakan siapa Ibrahim itu. Ibrahim ini adalah pahlawan monoteisme. Dia tidak segan-segan menegur ayahnya, menegur saudara-saudaranya yang menyembah berhala. Bahkan juga tidak segan-segan menegur Raja Namrud pada saat itu, raja di Ur Kasdim yang menyembah berhala. Nah, kitab suci kita tidak menceritakan sampai ke situ detailnya. Ya, baik. Jadi sekarang kita sudah melihat latar belakangnya, lalu kita akan bertanya-tanya. Ngomong-ngomong, panggilan Abraham ini terjadi di mana sih? Di Ur Kasdim kah atau di Haran? Betul kan ya? Itu pertanyaannya. Di Ur Kasdim kah atau di Haran?
Nah, itu akan kita jawab nanti sambil pelan-pelan akan kita lihat teksnya. Oke. Saudara, inilah perjalanan dari keluarga Terah. Dari Ur, dia berangkat ke Haran. Dari Haran, baru dia ke Kanaan. Terah ini tidak sampai ke Kanaan. Dia meninggal di Haran. Ada orang yang menceritakan begini. Ur itu seperti saya katakan tadi artinya api atau sinar. Menurut tradisi, Abraham ini karena dia gencar sekali mengkritisi penyembahan berhala, maka raja Mesopotamia pada saat itu Namrod itu tidak suka. Maka akhirnya Abraham ini dihukum dibakar hidup-hidup. Menurut tradisi ini diceritakan bagaimana ketika Abraham ini dibakar hidup-hidup, Abraham dibebaskan oleh Allah. Maka Abraham ini dibebaskan dari api katanya. Maka kalau demikian kita melihat ada sementara penulis teks ini yang meyakini bahwa panggilan Abraham terjadi di kota Ur. Contohnya di Kisah Para Rasul bab 7 ayat 2. Apa penjelasan dari Stefanus? Stefanus mengatakan begini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Oh, jadi sekarang kita melihat ya, penulis teks ada perbedaan pendapat. Nah, saudara, apa arti kata Haran? Menurut ahli tulisan-tulisan kuno, Haran ini punya arti kering. Kering. Sedangkan Kanaan kita tahu ini menjadi tanah terjanji. Saudara, makanya dari perjalanan Abraham kita bisa belajar sesuatu. Semua dari kita adalah umat yang terpanggil. Panggilan Abraham itu panggilan untuk kita semua. Akan tetapi, meskipun kita menganggukkan kepala, baik Tuhan saya jawab panggilan Engkau. Tapi inilah yang namanya manusia. Begitu mudahnya dibelokkan. Dan biasanya yang berhasil membelokkan kita adalah hal-hal yang bisa membuat kita kering. Yang bisa membuat kita tandus. Haran. Akan tetapi jangan takut. Karena apa? Ketika manusia itu terbelokkan dari panggilan karena mengalami kekeringan dalam hatinya, Allah itu tetap memanggil. Memanggil umatnya supaya datang kepadanya di tanah yang terjanji. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan perikop berikutnya, bab 12. Panggilan Abraham ini Anda pasti tahu ya teksnya. Justru yang tahu itu banyak yang miss. Bacaan Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3 ini biasanya dipakai untuk liturgi anak-anak Yahudi ketika mereka ini menjadi anak-anak dewasa. Upacara ini disebut bar mitzvah. Bar itu artinya anak, mitzvah artinya perintah. Anak-anak yang menerima perintah Allah. Anak-anak perjanjian boleh katakan. Usia 12 tahun. Bar mitzvah. Seorang anak laki-laki dianggap dewasa setelah melewati ritual bar mitzvah. Dan ini bacaannya. Kenapa? Anak laki-laki ketika dia berangkat dewasa itu diberikan pengajaran bahwa dia itu sekarang dipanggil oleh Allah. Dengan tujuan-tujuan tertentu. Baik, sekarang kita baca ya. 3 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram ya, namanya masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wah, Anda tahu lagi. Setiap kali kalau kita menemukan teks ini, langsung orang akan berkhotbah seperti ini. Lihatlah Abraham. Begitu percayanya dia kepada Allah, maka dia itu pergi jalan aja tanpa tahu tujuannya di mana. Saudara, kita akan melihat benar nggak seperti itu ya? Karena kalau Anda dipanggil misalnya, Albert Kelapa Gading ini dipanggil, pergilah. Pasti pertanyaan pertamanya Pak Albert itu jawab, Tuhan kemana? Kalau Pastor Andres ini memanggil Matthew pergilah. Pasti dia tanya, kemana Pastor? Kelapa Gading atau ke Pademangan? Ini enak aja. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya di mana? Kan perlu kompas, perlu arah, perlu GPS, dan lain-lain. Saudara, sekarang kita lihat teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Coba lihat kata Ibraninya. Lecha.
Leh itu artinya pergi, ya. Jadi kalau belajar bahasa Ibrani, leh itu pergi. Tapi di belakangnya ada sesuatu yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Leha. Leha itu artinya apa? Kepada dirimu sendiri. Pergilah kepada dirimu sendiri. Saudara, sebetulnya kenapa manusia bisa tersesat? Karena dia tidak menyadari dirinya sendiri itu siapa. Ya, justru ketika manusia menyadari jati dirinya sebagai umat ciptaan Allah, baru dia bisa menjawab panggilan Allah. Ini yang sering miss dalam panggilan kita. Siapa kita? Oh, saya ini adalah umat yang diberi panggilan oleh Allah. Umat yang dipanggil, umat yang diutus oleh Allah. Leha. Baik. Sekarang saudara, diberikan janji loh. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, secara garis besar kita melihat ada 4 janjinya. Yang pertama, menjadi bangsa yang besar. Coba lihat di sini, saya tuliskan bahasa Ibraninya, legoi gadol. Goy artinya memang bangsa. Tapi biasa dalam kitab suci, kalau kita gunakan kata goy, goyim, itu artinya bangsa non-Yahudi. Maka nanti kalau kita lihat Ismail, anak Hagar, meskipun dia bukan anak perjanjian, coba lihat janji Allah kepada Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Legoi gadol, bangsa yang besar. Saudara, goy. Karena biasanya kalau bangsa ini mengacu kepada bangsa Israel, tidak digunakan kata goy, tapi digunakan kata am. Saudara, berapa banyak orang Israel di dunia? Banyakkah? Saya yakin tidak banyak. Kalah sama orang China, kalah sama orang India. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar? Kalau hanya eksklusif bangsa Yahudi. Goy berbicara tentang bangsa, termasuk bangsa non-Yahudi. Jadi saudara, kalau saja orang Israel menyadari kamu akan menjadi bangsa yang besar ini, melingkupi juga bangsa-bangsa lain, dia tidak perlu mengatakan tanah ini tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang kami untuk kami duduki. Bukan. Bukan hanya kalian, tapi kalian beserta bangsa-bangsa lain. Legoi gadol. Ketika bangsa Israel ini bersatu dengan bangsa-bangsa lain, dengan Palestina, dengan bangsa-bangsa Arab, dengan bangsa Eropa dan lain-lain, barulah menjadi goi gadol, bangsa yang besar. Pada saat itu Allah akan memberkati. Yang kedua, saudara, membuat namamu masyhur, membuat namamu terkenal. Berarti biasanya siapa yang terkenal ya? Orang-orang yang terkenal itu biasanya tentu saja politisi, ya, selebriti dan lain-lain. Maka kemungkinan besar teks ini memberikan janji bahwa Abraham ini akan mencetak raja-raja besar. Makanya namanya termasyhur. Siapa yang termasyhur misalnya? Salomo, ya. Sampai ke Ethiopia, Ratu Sheba tergila-gila datang. Masyhur. Yang ketiga, engkau akan menjadi berkat buat siapa? Buat seluruh umat manusia sebetulnya. Tapi ini baru ditekankan nanti di bab 22. Saudara, kalau kita lihat dari ayat 2, kita akan melihat bahwa Allah ini luar biasa. Dia berikan teaser kepada Abraham. Pertama, menjadi bangsa yang besar dan terberkati. Kapan ini dipenuhi? Saya sudah berikan catatan di kitab Keluaran. Ketika bangsa yang tadinya hanya menumpang di tanah Goshen, Mesir, tiba-tiba menjadi bangsa yang begitu mudah beranak cucu, menjadi bangsa yang terus-menerus. Sampai orang-orang Mesir ketakutan, lama-lama mereka yang jadi tuan tanah di sini. Bagaimana kalau mereka kita musnahkan dengan kerja rodi, dengan membunuh bayi pertama Ibrani, dan lain-lain begitu. Saudara, janji pertama bangsa yang besar dengan berkat itu nanti akan dikukuhkan dalam perjanjian Allah dengan Musa. Lalu yang kedua, membuat namamu masyhur. Kita akan melihat bagaimana nanti Allah akan berjanji membuat perjanjian dengan Daud. Anakmu akan menjadi raja, membangun bait Allah. Kerajaannya tidak pernah akan berkesudahan. Lalu yang ketiga,
Nanti di bab 22 dikatakan, engkau akan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia karena keturunanmu. Itu adalah perjanjian mesianik. Nah saudara, kalau kadang-kadang kita membaca teks ini terlalu buru-buru, kita tidak sadar, oh luar biasa ya Tuhan itu. Dia sudah berikan headlines, ya, janji-janjinya kepada Abraham yang mungkin Abraham pada saat itu juga belum sadar. Lalu sedikit demi sedikit pewahyuan ini menjadi semakin nyata. Perjanjian Allah dengan Musa, perjanjian Allah dengan Daud, perjanjian Allah yang akan memberikan Mesias. Baik, sekarang ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini jelas. Nanti diulang lagi di bab 22. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nanti akan kita lihat ya di bab 22, masih cukup lama mungkin di pertemuan-pertemuan terakhir. Saudara, di Kejadian bab 4 diceritakan bagaimana akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, tanah itu menjadi, boleh dikatakan dalam tanda kutip, terkutuk. Artinya apa? Tanah itu harus digarap dengan luar biasa, ya, supaya bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan manusia. Akan tetapi saudara, lihat, ketika Allah membuat perjanjian, maka hukuman atas dosa itu boleh dikatakan dijungkir balikan, diputar balikan, diubah, dimodifikasi. Tanah yang tadinya itu tidak pernah dianggap sebagai berkat, karena itu adalah bukti hukuman Allah kepada umat manusia yang berdosa. Tiba-tiba dia menjadi berkat. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang keempat dan seterusnya ya. Oke, nah saudara sekarang kita lihat ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kalau kita lihat, menurut teks ini, Abraham ini dipanggil di Haran ketika Terah sudah meninggal. Ya, tapi ada teks lain yang memang mengatakan Abraham dipanggil di Ur Kasdim. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Wow, Abraham ya. Ada artinya Abraham? Ada. Av itu artinya bapak. Ram artinya tinggi. Bapak yang tinggi. Bapak yang maha tinggi. Siapa itu nanti akan kita lihat. Kalau Sarai artinya apa? Sarah artinya princess. Putri. I itu artinya saya. Sarai itu artinya putriku. Putriku ya. Lalu dia bawa Lot. Lalu segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Karena janji Allah, aku akan memberkati engkau. Makanya dimanapun dia memijakkan kaki, dia mendapatkan banyak berkat. Berkatnya apa? Buktinya mendapatkan banyak harta benda, mendapatkan banyak orang. Ya, orang itu artinya mungkin budak begitu. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Shechem, ya, Sikem. Yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara, tadi ada yang bertanya pada saya, kenapa dia udah sampai di Palestina kagak berhenti? Kagak berhenti. Lihat, dia pertama kali perhentian pertama atau stasiun pertama Sichem. Di Sichem ini apa tandanya? Ada pohon terbantin. Ini gambar pohon terbantin. Di More. Lalu diberikan catatan lagi. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah kalau kita lihat kata diam, lagur. Itu artinya mereka yang memiliki tanah. Abraham datang ke tanah terjanji. Tanah terjanji bukan tanah yang kosong. Tanah yang dihuni oleh penduduk lain. Itu yang harus disadari orang-orang Yahudi sekarang. Palestina bukan hanya milik mereka. Ketika kakek moyang mereka datang ke tanah terjanji, tanah itu sudah ada penduduknya. Maka sebetulnya apa yang diajarkan oleh kitab suci kita kepada kita, bahwa kita itu harus berbagi.
berbagi dengan orang lain. Ini bukan tanah eksklusif milik orang Yahudi, tapi milik bangsa-bangsa lain pula, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, janji dari Tuhan itu, tanah ini akan kuberikan kepada siapa? Kepada keturunanmu, bukan kepada Abram. Bukan kepada Abram. Kalau saya jadi Abram, saya akan berkata seperti ini. Tuhan, jauh-jauh suruh jalan dari Ur Kasdim. Sempat melenceng lagi ke Haran. Sampai ke tanah terjanji. Sampai di sana, sorry ya. Tanah ini bukan buat kamu, buat keturunan. Dan nanti kita lihat. Sejengkal tanah yang dikuasai oleh Abram pada saat dia meninggal tidak lebih sebuah tanah kuburan. Lalu, tapi Abram ini orangnya luar biasa. Tetap di sana dia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mendirikan mezbah, ya. Lalu apa yang terjadi? Dari situ, coba saya lihat, masih ada peta saya. Oh, enggak ada. Dari situ dia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ya, ke Betel, ya. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Jadi Betel dengan Ai ini, ya, kota yang berdekatan begitu. Abraham ini berkemah di tengah-tengah Betel dan Ai. Lalu di situ kembali dia mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi menarik nih. Apa artinya Betel? Kalau kita lihat teks Ibraninya, ini 2 huruf dari kata bet, rumah. El, Allah, rumah Allah. Oke. Kalau Ai artinya apa? Ai artinya kehancuran. Saudara, coba kita lihat. Dalam perziarahan hidup, di mana tempat manusia berpijak, hanya 2 sumber ini, atau hanya 2 posisi ini. Entah dia berada dekat dengan Allah, Betel, atau dia berada dekat kehancuran atau Ai. Tapi rupanya manusia berada selalu di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah Allah, di tengah-tengah kehancuran. Maka saudara, panggilan kita sebetulnya adalah panggilan menjawab Tuhan supaya kita datang kepadanya. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Lech lecha. Pergilah kepada dirimu sendiri. Ya, sadarilah siapa kamu, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang mengutus kamu, siapa yang memanggil kamu. Baik saudara, di sini dikatakan di Betel ini Abraham mendirikan mezbah lalu memanggil nama Tuhan. Tuhan pakai huruf besar semua, berarti Yahweh. Ya, nama Allah bangsa Israel. Nama ini tidak boleh diucapkan oleh orang Yahudi, maka ketika menemukan kata ini harus diganti dengan kata Adonai. Ya, diterjemahkan Tuhan, tapi hanya T-nya yang besar. Begitu. Adonai. Jadi kalau kita menemukan kata Tuhan, tidak boleh orang Yahudi menyebut namanya Yahweh. Kita sebut Adonai. Ya, Adonai. Saudara, ini juga sebuah pertanyaan. Nah, kok Abraham tahu nama Allahnya itu Adonai? Tuhan pakai huruf besar semua. Padahal kita tahu Allah itu baru memperkenalkan diri nanti di Keluaran bab 3 kepada Musa ketika Allah menampakkan diri kepada Musa dalam rupa semak belukar yang terbakar. Waktu itu Musa ini diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu Musa mengatakan, kalau nanti bangsaku bertanya siapa yang mengutus kamu, aku jawab apa? Siapa kamu yang mengutus saya? Lalu Allah bangsa Israel ini memperkenalkan diri. Aku adalah aku. Ehye, Asher Ehye. Aku adalah aku. Maka sebetulnya, kalau kita lihat di teks Keluaran, Allah baru memperkenalkan diri dengan namanya Yahweh atau Tuhan huruf besar semua, itu ketika dia menampakkan diri kepada Musa. Nah saudara, kalau teks-teks ini kita baca kadang-kadang bingung, jadi mana ya? Kok lucu? Di sini beda ceritanya, di Keluaran beda ceritanya. Jangan pusing.
kita harus pegang satu prinsip. Kitab suci adalah sebuah bunga rampai, antologi. Artinya apa? Kitab suci ini terdiri dari teks-teks yang ditulis oleh banyak orang. Dan diedit berkali-kali sampai kita menemukan bentuknya yang terakhir seperti ini. Itu yang harus dipegang. Ya. Nah, menurut para ahli tafsir, teks-teks dalam kitab Taurat yang menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yahweh, Tuhan huruf besar semua, kita sebut sebagai kelompok Yahwis. Kapan kelompok Yahwis ini menulis teks-teks ini? Kemungkinan besar pada zaman Salomo. Begitu kurang lebih ya. Sesudah itu, Abram berangkat makin jauh. Ia berjalan ke tanah Negev. Saudara, Negev ini adalah provinsi paling selatan dari tanah Palestina. Negev, ibu kotanya Beersheba. Sampai sekarang masih ada. Ya, Negev. Maka saudara, kalau dalam kitab suci kita membaca Negev itu bisa berarti daerah Negev atau bisa berarti selatan. Karena ini adalah batas paling selatan dari Palestina. Negev. Nah, tadi ada yang bertanya pada saya, kenapa ya udah sampai Shechem, udah di tanah Palestina lu, malah turun ke bawah ke Betel. Dari Betel turun lagi ke Negev. Dan kita akan segera melihat di bab 12 ayat 10 dia pergi ke mana? Dia pergi ke Egypt, dia pergi ke Mesir. Lebih ke selatan lagi. Nah, nanti ya Pak Albert sabar, ya akan kita jawab. Ini tadi sudah dilihat. Oke. Sekarang saudara, ada beberapa catatan yang saya tampilkan di screen saya hari ini. Tadi yang cerita mengenai bagaimana kondisi keluarga Terah sebelum mereka melakukan perjalanan dari Ur Kasdim ke Haran. Rupanya mereka adalah keluarga yang beribadah kepada Allah lain. Ya. Tapi katanya, di Yosua bab 24 ayat 3, aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat. Oh, berarti dipanggilnya di mana? Ya memang dipanggilnya di Ur Kasdim. Dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Enggak seluruh tanah Kanaan, dilewatin doang. Tunggu dulu. Di kitab Nehemia bab 9 ayat 7 ada ayat yang berkata, Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Oke, saudara sekarang. Kenapa tadi diceritakan Haran itu sudah meninggal di Ur Kasdim? Dia kan tidak ikut melakukan perjalanan. Ada ceritanya rupanya. Di kitab Jubili, Jubili ini adalah sebuah kitab tradisi Yahudi. Ya. Tapi kalau tidak salah ada satu gereja ortodoks yang mengakui Jubili sebagai bagian dari kitab suci mereka. Di kitab Jubili bab 12 diceritakan sesuatu. Pada tahun ke-60 dalam kehidupan Abram, ingat Abram itu berangkat dari Haran usianya 75. Ini berarti sebelumnya. Pada minggu keempat, pada tahun keempat, Abraham ini terbangun pada malam hari, lalu dia membakar rumah-rumah berhala. Dia membakar semua berhala yang ada di dalam rumah itu, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Seperti saya katakan, Abraham ini beda sendiri dari keluarganya. Dia anti penyembahan berhala. Lalu keluarga yang lain ini bangun di tengah malam, mencoba menyelamatkan berhala-berhala mereka dari amukan api. Lalu coba kita lihat, Haran ini tergopoh-gopoh mencoba menyelamatkan berhala-berhala itu. Tetapi apa yang terjadi? Api melumat tubuhnya. Lalu dia terbakar di dalam api dan mati di Ur. Oh, ada satu cerita rupanya begitu. Ya, Haran itu meninggal karena mencoba menyelamatkan berhala-berhala dari pembakaran yang dimulai oleh Abraham. Sekali lagi ini tradisi ya, tapi ya kita harus tahu tradisi supaya cerita ini make sense. Baik, sekarang kita lanjut. Ayat 10, bab 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu di mana? Tanah terjanji, ya loh, malah ada kelaparan. Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dia tinggal di situ, Lagur, tapi sebagai orang asing. Itu bukan tanah dia, Mesir.
Baik, ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Waduh, rupanya orang Mesir itu tidak bisa lihat yang mulus-mulus, yang cantik-cantik. Maka kata Abraham, nanti ngelihat kamu cantik, tahu kamu istri saya dibunuh lagi. Udah ya, ngaku adik ya, supaya kita sama-sama aman. Saudara, berapa usia Sarai pada saat itu? Abraham usianya 75, Sarai itu minus 10, 65. Seberapa cantik wanita berusia 65 tahun? Tapi ada tradisi Yahudi yang mengatakan, coba lihat di sebelah kiri atas. Ada 4 wanita dengan kecantikan luar biasa di dunia. Sarah, Abigail, istri Daud, Rahab kita tahu ya, perempuan pesundal yang membantu Yosua ketika merebut kota Yeriko, dan Esther, ratu. Jadi ada 4 wanita yang luar biasa cantik. Sarah, Abigail, Rahab, Esther. Oh, oke lah kalau gitu saya paham. 65 tahun juga masih cantik, masih kinclong, masih mulus, masih luar biasa. Tapi inilah cara orang Yahudi ini membanggakan, kami ini luar biasa loh bangsa ini. Nenek moyang kami usia 65 tahun masih memesona Raja Mesir, Firaun. Waduh, luar biasa. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-14. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Orang Mesir semua terpesona dengan kecantikan Sarai. Aduh, masuk ke kuping raja-raja bilang, bawa perempuan ini ke istanaku. Dan karena menyangka Sarai ini adalah adik dari Abraham, ayat 16, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Sebagai gantinya Abraham mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan unta. Nah, saudara, di situ juga saya berikan catatan tulisan Ibraninya. Avadim itu artinya budak laki-laki. Evet satu, kalau banyak avadim itu budak laki-laki. Nah, yang perempuan itu sifhot, itu artinya budak perempuan tapi bukan budak sembarangan ya. Kalau sifha itu artinya ya pelayan lah, lebih cocok. Kalau budak kan kelasnya lebih rendah sekali. Nah, nanti kita lihat salah satu dari budak perempuan itu siapa, tapi nanti dulu. Nah, saudara, budak itu dihitung sebagai harta benda, bukan nyawa. Makanya di list bersama dengan ternak, kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, keledai betina, dan unta. Parah banget ya. Baik, sekarang ayat ke-17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai, istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang, ini istrimu, ambil dan pergilah. Maka apa yang terjadi? Ayat 20. Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, saudara. Cerita ini cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi sekarang kita akan jawab pertanyaan Pak Albert dari Kelapa Gading. Kenapa Abraham ini bablas? Sudah sampai tanah Kanaan, bablas dia ke selatan sampai ke Mesir. Coba lihat ya. Siapa yang pergi dari Israel ke Mesir karena kelaparan? Sesudah itu mereka baru bisa kembali lagi ke Israel
sesudah Tuhan memberikan tulah kepada Raja Firaun. Dan ketika meninggalkan Mesir, mereka memperoleh banyak harta. Kita sedang berbicara tentang siapa ya? Coba ada yang bisa jawab, Kak? Kita sedang berbicara tentang siapa? Ada yang berangkat dari Palestina ke Mesir karena lapar. Ternyata di sana timbul tulah bagi Raja Mesir. Sehingga Raja Mesir bilang, kamu pergi saja kembali ke Israel. Ini harta nih semua bawa. Siapakah dia atau siapakah mereka? Ada yang bisa jawab? Siapa? Bangsa Yahudi. Ratusan tahun kemudian mereka mengalami hal yang sama. Maka saudara, cerita ini cerita sungguh atau tidak? Tidak ada yang bisa menebak. Bisa saja ini adalah sebuah cerita yang digaungkan oleh penulis-penulis kitab suci untuk mengenangkan pembuangan atau menenangkan perbudakan bangsa Israel di Mesir. Dulu bapak moyang kita juga sama. Ya, ketika mereka itu berada di Mesir, mereka itu orang asing. Orang asing. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhenti mendampingi mereka. Firaun itu ya malah diberikan tulah. Maka akhirnya Firaun mengatakan, aduh udah deh, sono pergi. Tapi ketika pergi itu apa? Bawa harta kamu, sana bawa. Semua ambil, pergi. Katanya. Benar nggak orang Yahudi ketika meninggalkan Mesir ini membawa harta? Coba buka Keluaran. Keluaran ayat bab 12 ayat 35. Keluaran bab 12 ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampas si orang Mesir itu. Wah, saudara, cerita ini kan aneh. Mereka kabur sebagai bangsa yang terjajah, terbudak di Mesir, kabur, terburu-buru, tengah malam. Tapi kok bisa jadi rampok ya? Dan orang Mesirnya kayak orang bego gitu. Ambil semuanya, emas, kain, semua bawa. Saudara melihat hubungannya? Rupanya kisah Abraham ini boleh dikatakan sebuah kisah prototip yang menceritakan bagaimana nasib yang akan dialami oleh keturunannya nanti, bangsa Yahudi. Ya, baik saudara, sekarang Anda lihat kisah tentang ibu bangsa yang diminati oleh raja-raja asing ini tidak cuma dikisahkan sekali. Kejadian bab 12 yang baru kita selesaikan tadi diulang lagi nanti di bab 20. Tapi kali ini rajanya lain, Raja Gerar Filistin yang bernama Abimelekh. Lalu diulang lagi nanti di Kejadian bab 26. Tapi ceritanya beda. Kali ini bukan Abraham Sarai tapi Ishak dan Ribka. Rajanya sama, Abimelekh. Saudara, coba lihat ya. Cerita ini cerita benar atau tidak pernah ada yang tahu. Tidak pernah ada yang tahu. Kemungkinan besar ada satu cerita tradisi yang dibuat berbagai versi. Dikait-kaitkan dengan peristiwa tertentu. Maka saya katakan kitab suci itu antologi bunga rampai. Ditulis oleh banyak orang, diedit berkali-kali. Kita mendapatkan bentuknya yang terakhir seperti ini. Ya. Menurut orang, Kejadian bab 12 ini tradisi Yahwis. Ya. Tradisi Yahwis yang Kejadian bab 20. Bentar. Kejadian bab 20 itu dari tradisi Elohis, nanti bab 26 dari tradisi Yahwis lagi. Di sini saya sudah berikan perbandingannya. Ini saya lewatkan, nanti dibaca sendiri saja ya. Tapi yang jelas cerita ini adalah cerita prototip gitu yang diulang ya. Baik saudara, sekarang kita lihat. Sesudah kita membaca cerita tentang Abraham, bagaimana dia menyuruh istrinya berdusta. Apa pendapat kita tentang Abraham? Apakah tepat bahwa bapa bangsa Israel adalah orang yang benar dan takut akan Allah, maka mereka diberkati? No. Di bab pertama kita melihat Abraham ini adalah orang yang gak beres juga. Karena takut dibunuh, istri dikorbankan.
ngaku sono. Ngaku adik saya. Saudara, Abraham ini bukan tokoh sempurna. Juga dia tokoh yang memiliki kelemahan. Maka meskipun boleh saya katakan cerita ini dari tradisi ini, tradisi itu, saya yakin ya, sedikit banyak kisah-kisah tentang Abraham ini berisi kebenaran-kebenaran historis. Kenapa? Karena menciptakan tokoh Abraham itu bukan tokoh-tokoh heroik, tokoh-tokoh yang sempurna, tapi tokoh yang memiliki kelemahan. Seperti kita semua. Ya, seperti kita semua. Abraham ini bapak bangsa, teladan iman, tapi dia bukan tokoh sempurna. Jadi kita nggak usah takut meladani Abraham. Dia bukan makhluk langka. Dia manusia biasa yang memiliki kelemahan. Baik, saudara. Sekarang kita lanjutkan bab 13. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb. Dia balik lagi ke Palestina, ya, ke utara, ke Negeb. Dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Oh, rupanya Lot ikut ke Mesir. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Waduh, pulang dari Mesir tambah kaya. Ya. Ia berjalan dari tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kembali diulang. Kenapa sih? Ini nggak ada relevansi sama sekali. Orang Kanaan, orang Feris, penduduk asli Palestina pada saat itu, diam di negeri itu tuh nggak ada relevansi dengan cerita perselisihan antara Abram dan Lot. Tapi kenapa dicatat? Sekali lagi diingatkan. Abram, waktu masuk tanah terjanji, tanah itu tidak kosong. Tanah itu ada penduduknya, ditulis kedua kalinya. Buat apa ya? Nanti akan kita lihat di bab 14. Ini ada tujuannya. Nah, saudara, sekarang kita lanjutkan lagi. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, dia katakan, akhim, katanya, saudara, kita itu saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Waduh, Abraham ini luar biasa ya. Dia memberikan kesempatan bagi Lot untuk memutuskan. Kalau kamu ya ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Nah, sekarang apa yang terjadi, saudara? Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dan dilihatlah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, taman Eden ya. Seperti tanah Mesir, karena punya sungai Nil. Sampai ke Zoar. Untuk Zoar catat dulu, nanti akan kita pelajari waktu Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara coba lihat, kalau ketika itu Abram dan Lot sedang berada di Betel, cukup tinggi tempat ini. Lalu dia melihat ke bawah, melihat lembah sungai Yordan. Ya, lembah sungai Yordan itu adalah akhir dari sungai Yordan yang bermuara pada Laut Mati. Disitulah dia lihat kota ini, Sodom dan Gomora. Daerah ini memang subur. Subur karena banyak airnya. Lot katakan. Ayat 11. Sebab Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan
dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Nah, saudara, kita bayangkan ya, coba kalau kita itu berdiri di Betel, melihat Sungai Yordan. Melihat Sungai Yordan. Lalu Abraham berkata, kamu lihat ke kiri deh, aku ambil kanan. Kamu lihat kanan deh, aku ambil kiri. Sebetulnya tanah Palestina kemungkinan besar akan terbagi dua, utara dan selatan, betul kan ya? Ini dengan kata lain, Abraham berkata, kalau kamu pilih Palestina utara, aku ambil Palestina selatan. Kalau kamu pilih Palestina selatan, aku pilih Palestina utara. Tapi Lot enggak mau. Dia lihatnya ke Sodom dan Gomora. Ah, enggak mau, aku maunya ini aja. Karena apa? Banyak air. Kita tahu ya, di daerah padang gurun seperti itu, air tentu saja sangat berharga. Dan dia pilih yang terbaik, Sodom dan Gomora. Padahal kota itu dikatakan sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, saudara, inilah pilihan Lot. Baik, sekarang kita lihat. Sekarang, Lot ini sudah terpisah dari Abram. Pertanyaannya, kenapa Lot harus dipisahkan dari Abram? Kalau saya jadi Abram, saya akan berpikir, mati-matian saya pertahankan keponakan saya ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mati-matian Lot akan saya pertahankan. Kenapa? Karena di bab 11 dari awal dikatakan Sarai mandul. Berarti Abram punya anak gak? Gak punya anak. Siapa seharusnya ahli waris dari Abram? Lot. Kalau saya jadi Abram, mati-matian saya pertahankan Lot karena dia adalah ahli waris sebetulnya. Tetapi ketika mereka terpisah, secara otomatis Lot ini dia hapus dari calon ahli waris Abram karena Allah tidak menginginkan ahli warisnya itu bernama Lot. Ya, ahli waris Abram itu sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, sekarang ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Nah, sekarang tanah terjanji ini semua menjadi milikmu atau setidak-tidaknya akan menjadi milikmu. Lot ini sudah out, nggak usah dapat bagian. Dia pilih itu Sodom dan Gomora di lembah Sungai Yordan. Itu bukan tanah terjanji. Ya, sekarang ya, kamu lihat ya dari timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri ini, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah. Banyaknya sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ya jelas nonsens. Siapa yang bisa menghitung debu? Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Sekarang pindah ya, dari Betel, Abraham pindah ke Hebron. Saudara, sekarang tanah terjanji ini benar-benar diistimewakan untuk Abram dan keturunannya. Lot out. Lot sudah. Nah saudara, dari situ dia pindah, Abram ini pindah ke Hebron, ya, pindah ke Hebron. Saudara, kata Hebron ini punya arti, tapi nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Karena ini adalah markas dari Abraham, boleh dikatakan Hebron. Kota ini masih ada sampai sekarang. Dalam bahasa Arab disebut Khalil. Apa artinya Khalil? Khalil artinya teman. Lah, kenapa? Karena kata Haver yang merupakan akar kata dari kota Hebron, itu artinya memang teman. Jadi Hebron itu artinya teman. Oh, sekarang Abraham sudah naik derajat, dia menjadi teman Allah, menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat Allah ya. Anda ingat ya, Yesus nanti berkata sesuatu pada malam terakhir kepada
kepada murid-muridnya. Engkau bukan hambaku lagi, engkau sahabatku. Nah, kalau sahabat ini punya konsekuensi apa, nanti kita tunggu. Oke, lanjut sekarang. Nah, saudara, kita masuk ke bab 14 sekarang. Bab ini bab yang sangat memusingkan. Pelan-pelan kita baca ya. Kalau Anda membaca teks ini, bab 14 ini paling males. Udah namanya susah-susah, ceritanya nggak masuk akal. Nanti saya tunjukkan di mana nggak masuk akalnya. Kita baca ya dari ayat pertama. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Arioch, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Shavekiriataim, dan orang-orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Ayat 7 saya baca. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Aduh, saudara, malas kan bacanya. Namanya susah-susah, kagak tahu di mana tempatnya. Saya berikan petanya saja. Jadi sekarang ini berbicara tentang perang di daerah timur dekat. Ya. Ada 4 negara besar, Goyim, terus Elazar, terus Sinear, dan Elam. 4 kerajaan besar melawan 5 kerajaan kecil. Kerajaan kecilnya sampai nggak bisa saya berikan nama di sini. Yang hijau-hijau ini kecil. Sodom, Gomora, Zeboim, Bela, Atma. Ya, ada 5. Daud dan Goliat. Siapa yang menjadi bosnya? Kedor Laomer. Dia menjadi pemimpin pasukan aliansi. Lalu peperangan ini terjadi mana? Dikatakan di lembah Sidim, yakni Laut Asin. Oke lah, mungkin daerah Laut Mati begitu ya, Laut Asin. Kenapa terjadi peperangan ini? Rupanya kelima raja-raja kecil di Sodom, di salah satunya Sodom dan Gomora, itu menjadi raja-raja jajahan. Maka mereka harus memberikan upeti kepada raja-raja besar ini. Selama berapa tahun? 12 tahun. Lama-lama engap juga bayar upeti. Maka pada tahun ke-13 mereka berontak. Wah, nggak senang raja-raja besar ini. Mereka menyerbu kelima raja-raja kecil itu. Kan kalau dikasih gambar gampang ya. Nah, lalu saudara, ketika keempat raja ini menyerbu daerah Sodom dan Gomora ini, mereka juga mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, ini ada gambar-gambarnya, lihat sendiri. Dengan bantuan ini ketika membaca jauh lebih mudah. Lanjut sekarang ayat ke-8. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, Laut Mati ya. Melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tideal, raja Goim, Amrafel, raja Sinear, dan Arioch, raja Elasar, 4 raja melawan 5. 4 raja besar melawan 5 raja kecil. Di lembah Sidim ini, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, mereka jatuh ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Apa yang terjadi dengan Raja Sodom dan Raja Gomora? Mereka itu tak sengaja jatuh ke dalam sumur aspal. Ya, memang di daerah situ memang banyak sumur aspal begitu. Yang lain melarikan diri. Maka segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi.
Saudara, cerita ini nggak ada hubungannya dengan Abraham. Yang ribut siapa, yang berperang siapa. Tapi ada hubungannya dengan Lot, karena Lot memilih tinggal di Sodom dan Gomora. Di ayat 12 dikatakan, apa? Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sekarang ada cerita rupanya. Keponakan, meskipun sudah berpisah tetap kerabat, kata Abraham. Achim ditawan oleh 4 raja besar ini. Ya, mengenai gambarnya nanti Anda bisa lihat sendiri di sebelah kiri ya, bagaimana Abraham menyelamatkan Lot. Nah, saudara, sekarang apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham kuat nggak sih melawan 4 raja besar? 4 raja besar. Apa yang dilakukan Abraham? Ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham. Orang Ibrani itu. Pertama kalinya disebut kata Ibrani ya. Hebrew, Ivrit. Yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Saudara, rupanya Abraham sudah punya geng di tanah Palestina. Namanya siapa tadi? Eskol, Mamre, satu lagi Aner. Ketika ayat 14, Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, Dan itu di mana? Dan adalah kota yang paling utara dari tanah Palestina. Jauh amat ya, 180 km. Pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Waduh, lebih jauh lagi. Hebat banget. 4 raja besar dilawan oleh Abram dan gengnya. 3 orang gengnya. Siapa tadi namanya? Eskol, Mamre, Aner. Orang apa? Orang Kanaan. Nah, sekarang Anda tahu sampai 2 kali dibilang Abram itu tinggal di sana sebagai orang asing. Karena di situ tinggal orang Kanaan, orang Feris, orang apa, kayak orang Het, orang apa. Saudara, dari sini saja sudah bisa kita ambil kesimpulan. Mengapa Allah mengirim Abram ke tempat yang ada penduduknya? Supaya dia bisa berinteraksi dengan penduduk lokal, bisa bekerja sama dengan penduduk lokal, bisa bersahabat dengan penduduk lokal. Buat apa? Ingat, oleh karena keturunanmu semua umat manusia akan menjadi berkat. Bagaimana cara dia bisa menularkan imannya kepada bangsa-bangsa lain kalau dia tidak bekerja sama, berkomunikasi, tidak bersahabat? Jelas banget kok. Teksnya sangat jelas. Jadi benar nggak yang dilakukan tentara-tentara Yahudi sekarang berperang gitu? Tidak. Tuhan tidak meminta. Disuruh bekerja sama loh dengan penduduk lokal, ya. Baik, ayat 16 sekarang. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Singkat kata, selamat ya Lot ya, saudara. 318 lihat. Rupanya inilah jumlah keluarga Abraham. Abraham itu ingat loh, banyak punya budak. Entah dari Haran, entah dari Mesir. Jumlahnya 318. Hebat ya. Tahu angka jumlahnya 318. Tapi sekarang kita akan melihat the beauty of angka 318. Saudara ingat nanti di bab 15 ya. Hari ini mungkin sempat atau tidak sempat saya bahas. Di bab 15 dalam usia yang sangat lanjut Abraham berkata, Tuhan, aku akan mengangkat hambaku orang Damsyik menjadi ahli warisku karena aku nggak punya anak. Siapa nama hamba itu? Eliezer. Eliezer. Saudara, ini tulisan nama Eliezer. Dan bahasa Ibrani itu
Luar biasa unik. Setiap huruf mewakili satu angka. Apa arti kata Eliezer? Azah itu artinya menolong. El Allah, Allah menolong. Kalau kita hitung, Alef 1, lalu Lamet 30, Yod 10, Ain 70, Zain 7, Res 200, dijumlahkan 318. Jadi sesungguhnya siapa yang membantu Abram ini? Yang membantu Abram itu adalah Eliezer. Allah yang menolong dia. Allah yang menolong dia. Kenapa Allah menolong dia? Karena Allah melihat bahwa Abram ini mulai bisa bekerja sama dengan penduduk lokal. Sehingga dia bisa menularkan berkatnya kepada penduduk lokal. Penduduk lokal ini masih menyembah berhala. Moga-moga dengan pengaruh Abraham mereka bisa berubah. Jadi saudara, bukannya diajak perang menjadi musuh. Diajak bersahabat supaya bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ya. Lanjut sekarang cerita berikutnya, pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syave, yakni lembah raja. Saudara, ada cerita yang gak masuk akal. Tadi di ayat yang ke-10 dikatakan Raja Sodom nyemplung ke dalam sumur aspal, betul kan ya? Harusnya dia mati ya. Sumur aspal kan panas. Rupanya dia selamat. Gitu. Bisa menyambut Abram. Tapi, ada tapinya. Bisa jadi mustahil. Kalau begitu, kok ceritanya bisa nggak nyambung ini? Sekali lagi. Tulisan ini berasal dari dua tradisi. Ada yang tahu Raja Sodom itu nyemplung ke sumur aspal, ada yang tidak tahu. Nah, sudah lupakan saja. Saya mengajak ibu bapak sekalian untuk membaca kitab suci sebagaimana teks itu berbunyi. Dan kita akan menyenangi lama-kelamaan. Oh, oke lah, kita tahu. Karena detail ini memang tidak penting. Ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek. Saudara, di sini Allah ini memiliki gelar El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kita tahu nama Allah bangsa Israel itu Yahweh, Tuhan, huruf besar semua. Rupanya namanya juga Allah yang maha tinggi, El Elyon. Nanti ada nama yang lain. Saudara, siapa sih Melkisedek? Ini nggak juntrungan, nggak tahu A, nggak tahu B, nggak tahu C, tiba-tiba nongol aja. Kalau di film ini menjadi tokoh yang tiba-tiba nongol begitu ya. Kita kagak ngerti. Tapi dikatakan dia raja. Raja Salem. Salem adalah nama lain dari Yerusalem. Emang kota Yerusalem sudah ada? Belum disebut sama sekali. Lalu dia bisa nenteng-nenteng roti dan anggur. Dan dikatakan dia adalah imam Kohen. Allah yang maha tinggi. Dia imam. Coba saudara. Yerusalem, raja, imam. Yerusalem, raja, imam. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang dinasti atau bangsa Daud. Karena kita tahu Yerusalem itu dibangun oleh Daud. Berhasil direbut dari suku Yebus. Dan Yerusalem menjadi apa? Pusat kerajaan, istana ada di Yerusalem. Dia juga menjadi pusat ibadah. Bait Allah ada di Yerusalem. Lalu yang memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, saudara, jadi kemenangan Abram ini disambut oleh raja yang namanya Melkisedek. Dia juga merangkap imam Allah yang maha tinggi, bawa roti dan anggur. Untuk siapa tidak tahu ya roti dan anggurnya. Apakah untuk dipersembahkan kepada Allah yang maha tinggi atau tidak, kita tidak tahu, tidak diceritakan. Lalu
Abraham membalas kebaikan Melkisedek ini dengan memberikan 1/10 dari semuanya. Di situ ada tulisan Ibraninya saya tuliskan. Kenapa saya mau jelaskan? Vayiten itu memberikannya. Lalu maaser itu perpuluhan, 10. Mikol dari semuanya. Dia memberikan 1/10 dari semuanya. Coba Anda lihat terjemahannya. Ada yang ditambahkan. Abram. Coba kalau saya tulis. Lalu dia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Siapa yang memberikan perpuluhan kepada siapa? Abraham menyerahkan perpuluhan kepada Melkisedek atau sebaliknya? Tidak pernah jelas dalam teksnya. Saudara, teks ini sering dipaksakan sebagai teks yang membuktikan kewajiban perpuluhan. Kenapa? Karena Abraham mewakili Israel, umat Allah. Melkisedek mewakili Kristus, katanya gitu. Memang ya, Kristus adalah imam menurut aturan Melkisedek. Maka wajib memberikan perpuluhan umat kepada Kristus. Diwakili oleh siapa? Oleh mempelai Kristus, oleh gerejanya. Sayang ya, teksnya nggak berbicara seperti itu. Teks aslinya begitu, nggak jelas kok. Ya, saya bukannya mencari dalil loh ya. Memang vayiten. Kalau misalnya mau terjemahan seperti ini, kata vayiten Abraham itu boleh. Ini yiten doang. Siapa memberikan kepada siapa tidak pernah jelas. Saudara, nama Melkisedek ini memang hanya muncul di Perjanjian Lama 2 kali. Satu lagi di Mazmur bab 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ada arti kata Melkisedek? Ada. Melech, raja. I saya, rajaku. Sedek, rajaku adil. Rajaku adil. Nanti di kitab Yosua bab 10 diceritakan ada raja Yerusalem yang bernama Adonitsedek. Adonitsedek. Ini artinya apa? Tuanku adil. Lembah Syaweh atau lembah raja nanti disebut juga di 2 Samuel bab 18 ayat 18. Ini adanya di sekitar Yerusalem. Diceritakan bagaimana Absalom itu mendirikan tugu di lembah raja itu. Nah, saudara, ini menarik karena kita tidak pernah tahu sebetulnya siapa Melkisedek. Akan tetapi penulis Perjanjian Baru, terutama penulis surat kepada orang Ibrani, ini menggunakan teologi, menggunakan dasar ini untuk membela keyakinannya. Kenapa? Karena Yesus itu adalah raja, sekaligus dia adalah imam agung. Sebagai raja dia memenuhi syarat karena dia keturunan Yehuda. Tapi sebagai imam agung dia tidak memenuhi syarat. Dia bukan orang Lewi. Lalu kata penulis surat Ibrani itu, kenapa kalian pusingkan? Coba lihat kejadian ini. Ada imam menyambut Abram. Lewinya ada di mana? Nonsense. Lewi itu keturunan keberapa dari Abram? Abram turun Ishak, Ishak turun Yakub, Yakub baru turun ke Lewi, keturunan keberapa dari Abram? Ya kan? Bayang-bayangnya aja belum jadi, apalagi orangnya. Udah ada imam. Udah ada imam. Maka kalau begitu, Yesus itu adalah imam agung menurut peraturan Melkisedek ketika Lewi belum ada. Kalian jangan banyak ribut, harus dari suku Lewi. Itu kurang lebih ya cara pemikirannya. Saudara, menurut tradisi Yahudi, Melkisedek itu memang katanya adalah tokoh akhir zaman. Tokoh akhir zaman yang akan bertindak sebagai hakim agung. Maka saudara, kita sudah akan melihat di sini memang harus diakui Melkisedek adalah tokoh yang bisa disejajarkan dengan Mesias. Mesias, Al-Masih, yang juga akan menjadi hakim agung ketika dia datang kedua kalinya nanti pada akhir zaman. Maka saudara, nanti kalau mau baca Ibrani bab 7 ayat 11 sampai 28, diperbandingkan imamat Lewi Perjanjian Lama dengan imamat Kristus. Yang satu menurut aturan Harun, yang lain menurut aturan Melkisedek. Yang satu dari suku Lewi, nggak apa-apa ini suku Yehuda. Raja dia Raja Salem. Dan seterusnya, nanti baca ya. Baik saudara, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat 21. Berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu.
Raja Sodom merasa sudah dibela oleh Abram. Ambil uang itu. Semua pampasan perang silakan ambil karena kamu berjasa menyelamatkan kami. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, ayat 22, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Oh, saudara Anda lihat. Kalau tadi El Elyon itu siapa masih tanda tanya, sekarang Abram yang memberikan ketegasan. El Elyon sama dengan Yahweh. Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kenapa? Karena yang membuat Abram menjadi kaya hanyalah Yahweh, Tuhan, Allah yang maha tinggi, El Elyon, bukan manusia. Kalau aku jangan sekali-kali ya, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian-bagian orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, Mamre, biarkanlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Tuh, saudara, ini yang diajarkan oleh Abram kepada kita. Jangan kemaruk, jangan rakus, ya, jangan pengen segala macam begitu. Tapi dulukan orang lain. Yang didulukan siapa? Ini budak-budakku 318 orang. Ini teman-temanku 3 orang, mereka membantu saya. Kalau saya nggak usah. Saudara, inilah Bapak kita semua. Ya, Bapak bangsa Israel, yes. Tapi dia Bapak kita juga. Baik, sekarang 15 tidak akan selesai semuanya. Kita ambil sedikit saja ya. Udah gitu nanti kita isi dengan tanya jawab. Bab 15 kan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jangan takut. Jangan takut itu selalu mempunyai konotasi kehadiran Allah. Aku perisaimu, aku yang akan selalu melindungimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara, Eliezer adalah salah satu dari hamba Abram yang rencananya akan diangkat menjadi ahli waris karena Abram tidak punya keturunan. Dan tadi kita tahu ya, nama Eliezer berjumlah 318. Kita belajar sesuatu lagi. Eliezer itu disayang sama Abram. Bahkan mau dijadikan ahli waris. Kalau dijadikan ahli waris artinya apa? Dijadikan sama seperti anak. Betul kan ya? Kalau tadi Eliezer ini artinya 318, kita bisa membaca dan menyimpulkan beginilah perlakuan Abram kepada budak-budaknya. Semua diperlakukan seperti anak. Semua diperlakukan seperti ahli waris. Seperti perlakuannya terhadap Eliezer. Ya, nanti Eliezer akan tampil lagi ketika Abram mencarikan jodoh untuk Ishak. Lanjut, ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kemungkinan besar kejadian ini pada malam hari karena ada bintang ya. Tuhan memberikan sebuah penglihatan, Abram lalu diajak keluar kemah maksudnya. Oh, coba lihat langit. Coba lihat bintangnya. Kalau kamu dapat hitung. Karena memang ya, kalau bintang di Palestina itu memang banyak. Langitnya sangat cerah, sangat
cerah, sama bintang bisa dilihat banyak. Kalau kamu bisa hitung ini besarnya keturunanmu, banyak sekali. Dan Abraham itu mendengarkan pernyataan Allah seperti itu, dia langsung percaya. Lalu percaya itu diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran. Kebenaran. Saudara, makanya tidak heran kan ya? Nehemia. Nehemia ini adalah tokoh pasca pembuangan. Ya, dia itu menceritakan bagaimana Allah memilih Abraham, membawa keluar dari Ur Kasdim, Mesopotamia, lalu memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu. Jelas percaya. Maka engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, tanah orang Girgas, kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Nehemia pun mencatat sejarah itu. Bahwa ketika Abraham masuk tanah terjanji, tanah itu memang ada penduduknya. Dan apa yang dilakukan Abraham? Bersahabat dengan penduduk lokal. Nah, saudara, yang ini saya lanjutkan minggu depan, terlalu panjang. Saudara, Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran ini menjadi suatu dasar bagi pembelaan Paulus. Kan kita tahu ya, Paulus ini mewartakan Injil secara karismatik keluar Palestina. Sampai ke mana? Sampai ke Turki, sampai ke Eropa. Ketika dia pulang, dia mendapatkan batu sandungan. Orang-orang Kristen Yahudi berkata, kok nggak disunat? Kalau nggak disunat, bagaimana bisa selamat? Bagaimana kita bisa makan semeja? Kata Paulus, kenapa harus disunat? Kenapa harus disunat? Lihat, Abram percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Emang Abraham waktu itu sudah disunat atau belum? Belum, karena Abraham disunat nanti di bab 17. Maka saudara, coba kita lihat Roma bab 4 ayat 3. Apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh Paulus ya. Roma bab 4 ayat 3. Sebab apa dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka sebetulnya hukum Taurat itu tidak pernah mengikat sebagai sebuah penentu kebenaran. Iman yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Lalu mungkin bisa lagi lihat Galatia bab 3 ayat 6. Coba kita lihat. Galatia bab 3 ayat 6. Galatia bab 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini ayat yang digunakan oleh Paulus untuk membela bahwa sunat yang merupakan salah satu kewajiban dari Taurat itu tidak menjadi wajib lagi sesudah manusia menyerahkan iman kepercayaannya kepada Allah. Oke, saya hentikan di sini. Minggu depan saya lanjutkan lagi karena perikop selanjutnya agak sedikit panjang ya. Sekarang kita tanya jawab dulu. Oke, Matthew saya matikan sharing saya. Oke. Oke, thank you Pak Ir. Sudah ada beberapa pertanyaan. Saya minum dulu, capek. Teman-teman yang masih mau bertanya silakan diketik di kolom chat. Moga-moga saya bisa jawab pertanyaannya. Ayo. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Bu Reni. Keturah istri Abraham apakah salah satu dari budak yang diberikan Firaun, Pak Ir? Oh, pinter banget. Itu pelajaran terakhir bab 25. Baik, saya kasih tahu Bu ya, supaya Ibu bisa tidur nyenyak malam ini. Menurut tradisi Yahudi, keturah itu tidak lain dari Hagar. Mana yang benar tidak ada yang tahu. Ya, keturah itu orang Arab ya. Katanya orang Hagar. Kalau Hagar ya masuk akal karena Hagar itu juga menurut tradisi adalah salah satu budak yang diberikan oleh Firaun kepada Sarah dan Abraham. Nah, nanti kita bahas keturah di bab 25, pelajaran terakhir itu. Lanjut.
Oke, ada pertanyaan dari Pak Albert ayat 12 Dari bab berapa? 12 ayat ayat 12 apa bab 12 ayat 16 nih. Dia tersebut Firaun, apakah kisah ini tercatat di tulisan sejarah bangsa Mesir pada saat itu karena adanya tulah dan bangsa asing? Makasih Pak Ir. Saya tidak pernah membaca, akan tetapi memang ada beberapa tradisi yang mengatakan bahwa Firaun ini kena penyakit begitu ya. Nah, kalau tradisi ini saya tidak tahu itu dasar sejarahnya sampai begitu banyak ya. Tapi kalau yang diharapkan itu seperti prasasti atau lain, saya rasa belum pernah ada ya. Kan yang berguna itu misalnya tablet Nutsi misalnya yang bisa menceritakan kira-kira zaman Abraham. Karena Abraham ini hidup kurang lebih tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Berarti zaman Middle Bronze Age ya. Jadi zaman perunggu tengah. Nah, di situ nggak tahu banyak ditemukan peninggalan, salah satunya tablet Nutsi. Di dalam tablet Nutsi itu diceritakan bagaimana misalnya seorang yang tidak punya anak bisa mengangkat anak sebagai ahli waris. Nah, kita lihat tadi di bab 15. Lalu surrogate mother. Kalau seorang wanita tidak bisa melahirkan anak, mandul, dia bisa meminjam wanita lain untuk menjadi rahim anaknya. Ya, Hagar kan dipinjam oleh Sarah misalnya untuk melahirkan anak buatnya. Nah, cuman itu ya. Tapi kalau mengenai apakah Firaunnya kena tulah dan lain-lain, belum ada ceritanya. Saya sejauh ini loh ya. Moga-moga suatu saat saya bisa menemukan dokumen yang bisa nanti saya jawab ketika saya sudah menemukan dokumennya. Lanjut. Ada pertanyaan dari Bro Theo Tomang. Begitu pentingnya Imam Melkisedek, tetapi kenapa tidak ada catatan lebih jauh tentang dirinya ya Pak Ir? Gampang. Alfa dan Omega. Karena Melkisedek itu adalah tokoh Mesias sebetulnya ya. Kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi pun yang menyatakan bahwa Melkisedek itu adalah tokoh akhir zaman, dia hakim agung, Mesias. Mesias dalam kitab Wahyu, akulah Alfa dan Omega, pertama dan terakhir. Kamu mau cari di mana kalau dia yang pertama? Sejarahnya dari mana? Nggak ada yang tahu. Terakhir, jadinya gimana? Kita nggak tahu juga. Alfa dan Omega, ya dia tokoh akhir zaman, tokoh Mesias. Lanjut. Ada pertanyaan dari Bro Hengki. Pak Ir mau bertanya, kalau angka 7 adalah angka sempurna bagi orang Yahudi, untuk 10 mempunyai arti apa bagi orang Yahudi? Hampir sama, itu angka 10 juga berarti banyak sebetulnya. Maka gini, kan bahasa Ibrani ini mengenal tunggal dan jamak. Singular plural ya. Jadi kalau misalnya usia, itu ada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Kata tahun itu kan syanah. Jamaknya syanim. Syanim ini hanya dipakai sampai angka 10. Kalau 11 tahun, kembali lagi pakai tunggal. Anda bisa bayangkan 10 itu penting banget, sampai situ mentok begitu. Jadi kalau saya katakan usia saya sekarang misalnya 56 tahun. Ini Ben Hamshim, Veshes, Shana. Pakai tunggal loh. Tapi kalau saya usianya 3 tahun, Ani, Ben, Slosha, Shanim gitu ya. 10 itu penting sekali. Begitu mencapai angka 10 mentok. Balik lagi ke tunggal begitu. Maka Anda bisa lihat, ditempatkannya Nuh dan Abraham pada angka 10. Keturunan ke-10 dan keturunan ke-20. Menyatakan mereka itu tokoh ya tanda kutip sempurna lah begitu ya. Nuh itu lupa lihat ketika dunia sedang jelek-jeleknya begitu ya. Ada loh orang yang taat pada Tuhan. Nuh. Nah, emang kisah Abraham sama kan? Dunia ini brengsek dengan kasus Menara Babel. Dihancurkan, dicungkir balikan. Muncul orang yang baik lagi namanya Abraham. Tuh gitu. 10 ya. Sempurna. Lanjut. Lalu pertanyaan keduanya, apakah ada dasar maka orang Yahudi menganggap Melkisedek sebagai Mesias, sedangkan di kitab suci sendiri tokoh ini muncul sedikit sekali, hanya 2 kali? Tradisi ya, tradisi. Tradisinya saya nggak ingat bukunya apa. Targum, salah satu targum. Jadi teks perjanjian kitab suci itu ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi ada beberapa terjemahan ke dalam bahasa Aram targum. Nah, targumnya ada yang mirip sekali, itu benar-benar targum. Tapi ada targum yang ditambah-tambah. Misalnya targum Yonatan, ada targum ini, targum itu. Salah satu targum mengatakan Melkisedek adalah tokoh akhir zaman.
Kalau kamu sabar, sambil bacain nih. Sambil bacain pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Sis Maria Cahyadi, Pak Ir, jika memang tanah Kanaan atau Palestina adalah milik bersama dan sudah dituliskan dalam kitab, mengapa sampai sekarang masih diperebutkan? Dan apakah memang ini adalah bagian dari rancangan Allah? Karena manusia melanggar intisari dari sebuah panggilan Tuhan. Tadi apa panggilan Abraham? Leha, pergilah kepada dirimu sendiri. Mereka belum menyadari jati diri mereka siapa. Ya, kalau mereka menyadari jati dirinya mereka itu siapa, mereka tidak akan saling membunuh kok. Saya yakin mereka kan saling berrangkulan. Yuk, tanah ini kita pakai bersama-sama, kita bagi bersama-sama, kita saling mengasihi, tinggal bersama-sama di tempat ini. Kita berkembang bersama-sama. Makanya saya katakan, inti panggilan Abraham kata siapa? Dia nggak dikasih tahu tujuannya kemana. Leha, pergilah kepada dirimu sendiri. Sorry, yang nanya, moga-moga usianya sudah setua saya. Kalau orang yang setua saya, mungkin akan kenal lagu lawas. Lagu lawas yang dinyanyikan oleh Charlene. Ya. Judulnya, I've Never Been to Me. Kata gitu. Dalam lagu itu wanita itu mengatakan, saya sudah pergi ke sini, saya sudah pergi ke sana, saya sudah pergi ke sini, naik kapal ini, ketemu cowok ini, ketemu cewek ini, dan segala macam. Tapi terakhir dia mengatakan, I've never been to me, katanya. Saya tidak pernah datang pada diri saya sendiri. Bagus kan. Charlene yang nyanyinya. Kalau yang nanya setua saya, tapi kalau yang masih muda pasti nggak tahu lagu itu. Lanjut. Oke, pertanyaan lagi dari Bro Albert. Jadi apa alasan utama Abraham berangkat Ur? Bukankah daerah yang subur, pergi ke Kanaan yang belum diketahui? Jadi benar-benar berangkat tanpa pernah tahu apa dan di mana Kanaan. Betul, akan tetapi kalau kita lihat, dia itu berangkat karena dia kan Abraham ini boleh dikatakan nomad. Ya, bangsa perantau, begitu nomad ya. Jadi mereka bukan bangsa sedenter, bangsa yang menetap. Dan biasa kehidupan para nomaden itu kan berpindah-pindah tempat. Kalau misalnya tanah di situ sudah tidak bisa memberikan rumput lagi untuk ternak mereka, maka mereka pindah tempat. Mereka pindah tempat. Ya. Dan kebetulan mulai jalan sedikit dari Ur, kita akan menemukan sebuah daerah yang namanya bulan sabit yang subur, the Fertile Crescent. Daerah bulan sabit yang subur itu memang dibatasi oleh Mesopotamia, di bawah oleh Sungai Nil. Dan Palestina termasuk di dalamnya. Jadi kemungkinan besar itu adalah migrasi yang umum pada saat itu dilakukan. Dilakukan oleh kelompok nomaden. Tetapi itulah, saya bilang inti dari panggilan. Kadang-kadang begini misalnya. Kenapa ya Matthew itu jadi ketua seksi Kitab Suci Don Bosco? Tidak tahu, itu panggilannya. Itu panggilannya. Emang tahu buat apa jadi ketua seksi Kitab Suci? Nggak tahu. Itu panggilannya. Sesuatu yang tadinya mungkin, karena Pastor Andres meminta bantuan, saya jawab iya. Tapi ternyata itu bukan Pastor Andres yang minta. Yang minta itu adalah Tuhan. Ya, kita menjawab sebuah panggilan misalnya yang keluar dari mulut istri kita, mulut anak kita. Oh ya, saya lakukan karena istri saya minta. Saya lakukan karena anak saya minta. Tanpa sadar, itu panggilan Tuhan. Itu loh makanya. Ya, kenalilah panggilan kita. Caranya seperti apa? Ayo bareng. Leha. Pergilah pada dirimu sendiri. Jangan kayak Charlene ya. Udah kemana-mana, I've never been to me. Aduh, kasihan amat. Terus. Ada pertanyaan dari Bro Budi. Di manakah makam Abraham, tokoh tiga agama itu, Pak? Minggu depan saya kasih lihat gambarnya Makpelah. Ya, Makpelah. Di situ memang ada Masjid Al-Ibrahim. Masjid Ibrahim. Di situ ada kubur Yakub, Ishak, Abraham, dan Sarah. Nanti minggu depan ya, saya kasih lihat gambarnya. Masih jauh itu Makpelah. Bab 23. Sabar dikit ya. Datang lagi minggu depan. Nanti nggak lengkap ceritanya. Lanjut. Pak Ir, ada yang mau tanya langsung? Apakah saya... Pak Mumun, boleh silakan. Saya buka dulu ya. Boleh. Silakan Pak James Moon. Ya. Moon, Pak, bukan James. Moon. Oh, Iya.
temannya James Bond. Malam Pak Ir. Oi. Pak, kalau kita sebagai umat Kristen, iman kita kan berdasarkan pewartaan ya Pak. Jadi maksudnya Tuhannya tanda petik jelas banget gitu ya Pak. Kenapa kita ikut Yesus dan sebagainya. Nah, pada zaman waktu itu kan politeisme. Nah, kalau kita baca kejadian seperti ini, kan Abraham percaya kepada Allah. Nah, pertanyaannya kalau seperti kayak Matius atau murid lain yang dipanggil Yesus kan langsung ikut karena mereka sudah tahu kan bahwa Yesus itu sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, waktu yang saya bertanyakan, waktu zaman Abraham dia dari mana tahu Pak itu Tuhan yang benar gitu Pak? Betul. Apakah dari tradisi atau gimana? Karena kalau saya baca kitab, saya juga bertanya dari mana sih Abraham tahu bahwa ini Tuhan yang benar gitu? Gitu itu Pak. Kan banyak agama kan waktu itu. Malahan keluarganya sendiri disebut menyembah berhala. Nah, dari mana dia tahu? Karena tidak diceritakan di kitab ini. Dari mana Abraham tahu itu Allah yang benar gitu, Pak? Baik. Jadi kalau mau menjawab cerita itu terpaksa saya mengutip cerita dari agama lain ya, dari Al-Quran. Diceritakan bagaimana Ibrahim itu sebetulnya waktu kecil itu hidup di keluarga yang memang penyembah dewa-dewi gitu, politeis. Lalu dia melihat dewa ini, melihat dewa itu. Terus ada sekali dikasih sajen begitu. Terus dia lihat kok nggak dimakan gitu. Lalu dia tanya sama bapaknya, kok nggak dimakan? Di suguhan tuh buat siapa? Nah, suatu saat dia melakukan sebuah eksperimen. Eksperimennya apa? Dia hancurkan berhala-berhala yang kecil. Dia tinggalkan satu berhala yang paling besar. Waktu pulang, orang kampung dan bapaknya pada marah. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Lalu kata Abraham, tuh yang paling gede tuh bully yang kecil-kecil kata gitu. Nah, terus dia kadang-kadang malam hari dia lihat, bulan dan bintang. Ah, ini Allah kali ya. Tiba-tiba fajar menyingsing, hilang bulan dan bintangnya. Oh, dia bukan Allah. Dia lihat matahari, oh ini Allah gede banget. Sore hari terbenam, bukan Allah. Maka dia itu terus merenungkan dan menyadari seharusnya ada yang menjadi pengatur dari segala sesuatu itu. Kalau saya katakan, kemungkinan besar Abraham itu meyakini karena dia mendengar pewahyuan Allah. Pewahyuan Allah itu bisa melalui alam, bisa melalui sejarah. Sejarah belum dimulai karena wahyu sejarah baru dimulai dengan panggilan Abraham. Tapi ada satu bentuk pewahyuan lagi yang tidak pernah kita sangkal, yang kita sebut sebagai suara batin. Ya, jadi kemungkinan besar dia mengetahui itu Allah yang benar karena dia menjawab suara batinnya itu memberikan jawaban kepadanya. Oh, hebat banget ya, suara batin bisa memberikan jawaban yang tepat karena termasuk menyuruh ke negeri yang tidak pernah dia ketahui. Saya katakan mungkin di benak dia pada saat itu bukan seperti itu. Memang dia melakukan migrasi seperti biasa para nomaden. Tetapi selama perjalanan dia selalu melatih untuk mempertajam suara batinnya sehingga dia tahu. Kalau kita lihat, dia juga sampai ke tanah Kanaan kan belum sadar dia sampai ke tanah terjanji, buktinya dia lewatin. Ya kan? Ada kelaparan dia ke Mesir dan lain-lain begitu. Nah, itulah kehidupan manusia ya. Suara batin, pewahyuan dalam hati kita itu harus selalu dipertajam. Dan jawabannya kembali ke satu hal. Kenali dirimu sendiri. Leha. Mengenali diri sendiri, menyadari arti panggilan hidup kita apa gitu. Dari situ kita bisa belajar siapa yang memanggil dan mengutus kita. Itu kali Pak Bumun ya, saya nggak bisa memberikan jawaban terlalu lengkap. Karena nanti kalau saya meninggal, saya ketemu Abraham, saya tanya, lu tahu dari mana? Nah, gitu ya. Oke, ada lagi? Pak Albert ada resen. Ya, silakan. Pak Ir. Terakhir kalau ya, ngomong nggak enak iya. Ini saya cuma nanya gini, bangsa katakanlah dari Abraham itu kan di daerah Ur gitu kan. Oke. Terus dia nomaden, dia pindah ke utara, terus ke Mesir, terus dia naik lagi. Apakah nggak terjadi masalah bahasa ya? Maksud saya, kira-kira Pak Ir bisa kasih gambaran nggak? Bagaimana dia tuh pindah, migrasi dari satu daerah ke daerah yang lain,
terus masuk ke Mesir mungkin yang bahasanya juga beda, terus ketemu bangsa Feris dan sebagainya, kok nggak diceritain bahwa mereka mengalami kesulitan, padahal udah ada kasus Menara Babel ya, bahasa betul, dikacau balau. betul, waktu Roh Kudus turun itu baru dibalikan lagi kondisi. Betul. Nah itu saya jadi cukup kagum juga bagaimana Abraham bisa berkata-kata dengan berbagai bangsa di daerah yang berbeda-beda. Terima kasih. Mungkin loh ini jawabannya mungkin. Bahasa-bahasa yang dipakai di daerah timur dekat itu bahasa-bahasa serumpun. Jadi masih mirip begitu. Jadi ya masih bisa berkomunikasi. Contoh ya, di kitab Daniel dan Ezra ada potongan-potongan yang ditulis dalam bahasa Aram. Saya nggak bisa bahasa Aram. Tapi kalau saya baca teksnya, beberapa puluh persen masih bisa paham begitu. Karena apa? Serumpun. Sama nih bahasa Spanyol dengan Italia. Kita dengar-dengar, apalagi Spanyol dengan Portugis ya. Pasti kita tahu. Kalau ngomong begitu. Mungkin ya, karena serumpun jadi masih ada mirip-miripnya begitu. Mungkin lupa ya. Karena kita nggak tahu bahasa apa yang dipakai pada saat itu. Oke, terima kasih. Cukup ya? Atau mau ada pertanyaan satu lagi silakan deh. Kalau ada yang mau. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Thank you. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan ya Pak Ir. Capek, pasti pengen jawab sih tapi capek. Pak Ir, terima kasih ya Ibu Bapak sekalian. Tolong bantu saya itu ya Pak Ir yang 2 hadiah untuk pertanyaannya ya Pak Ir. Saya jawab secepat mungkin. Ya. Sementara Pak Ir memikir, teman-teman ada pengumuman. Silakan Sis Ingrid dari CAP ya, bentar. Saya spotlight dulu. Oke. Nomor 1, cepat. Nama tempat kediaman Abraham yang cocok dengan gelar dia sebagai sahabat Allah adalah Hebron. Siapa tuh yang jawab? Siapa yang jawab benar? Hebron, betul. Siapa yang jawab? Ini saya Pak. Siapa? Gabriel Rusli. Bagus. Hebron. Khaber ya, Khalil Ar-Rahman. Kedua. Pohon apa yang ada di daerah Mamre? Terbantin. Kebampangan. Aduh. Apalagi ya pertanyaannya. Oke. Nama anak dari Haran yang kemungkinan besar adalah Sarai adalah Yiska. Aduh, coba banget siapa yang jawab. Tulis dong di chat. Jadi kita tahu kalau semuanya susah. Ulang lagi nih terakhir ya pertanyaan. Kalau nggak udah dianulir aja untuk minggu depan hadiahnya. Apa ya yang mau saya tanya ya? Sebentar. Oke. Nah, sekarang. Raja yang memimpin 4 kerajaan besar dalam Kejadian bab 13 adalah siapa? Kedolamer. Kedorlaomer. Itu benar jawaban. Kedorlaomer. Tuh, terjawab 2 kan ya? Sudah 2 ya? Sip. Oke. Nanti yang menjawab 2 itu tolong japri saya ya. Pak Gilbert dan maaf teman-teman, ada pengumuman dulu sebentar ya dari kelompok evangelisasi pribadi.